Terima kasih guys. Wah, keren sekali. Wah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya hari ini. Hitam-hitam semua. Kita mau pilih kemana ini? Inilah indahnya demokrasi. Jadi kalau semuanya pilih warna hitam ya terpaksa kita semua warna hitam. Bagaimana Asep? Padahal Asep bilang saya pilih flanel. Ini dia pakai flanel, dia curang ini. Nah apa? Oke guys. Hari ini saya mendongeng. Saya pengen mendongeng. Sebenarnya ini dongeng itu kan sebenarnya cerita yang tidak nyata ya. Tapi saya pengen bercerita. Saya pengen cerita panjang sekali. Nah, Sisters itu sudah pernah dengar tahun lalu. Tapi kalian saya yakin belum pernah dengar. Ceritanya hari ini mengenai apa? Raja yang lahir. Wow. Kebetulan ini adalah saat terakhir kita huyas di tahun ini, bukan seterusnya. Ya, tahun depan nanti kita lanjut lagi entah kapan. Nanti sesuai dengan instruksi Bapak Gembala baru kita kumpul lagi di tempat ini. Tapi kita harus selalu jalan fellowship ya. Kalau butuh sesuatu, kita selalu ada grup, kita mau sharing sesuatu, kalian mau apa, tolong aktif di grup ya. Nah, saya suka bercerita. Soalnya Alkitab itu buku cerita ya. Cerita mengenai Tuhan, Bapa, Raja dari segala sesuatu. Makanya saya suka cerita. Saya berharap ketika saya cerita ini kepada kalian, kalian juga akan cerita kepada anak-anaknya kalian. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti makan, kalian lagi tidur, kalian lagi jalan-jalan dengan anak-anaknya kalian, kalian cerita begini. Ya, kita senang ya diceritakan sesuatu. Kalau kita mau tidur, nak, sini kok, saya ceritakan dulu. Wah, itu pasti kita mengantuk. Kita dengar mamanya kita cerita atau bapaknya kita. Begitu ya. Akhirnya kita tertidur gitu. Nah, saya suka bercerita. Makanya kita mau cerita hari ini mengenai pesan Natal, cerita Natal. Nah, ada kemungkinan cerita yang kalian dengar tidak seperti yang sering kalian dengar di tempat-tempat yang biasa. Nah, tolong disaring. Bagaimanapun, kalian sendiri yang harus proses dan kalian sendiri yang harus Soalnya, hal ini sangat penting. Bukan saja mengenai Yesus, itu bukan saja mengenai kelahirannya, tapi juga mengenai kematian dan kebangkitannya. Itu kita sebagai orang Kristen, itu harus betul-betul mengerti. Jangan-jangan terus kita nanti ditanya, Chris, anakmu gini ya? Nanti Chris juga, saya nggak tahu. Yang TKTS gitu, yang udah tahu pertanyaan saya, wah salah gitu. Harus ngerti. Makanya saya coba cerita ke kalian. Saya nggak punya kesempatan lain. Kita nggak ada ibadah Natal Desember ya. Makanya saya cerita sekarang. Oke guys. Nah, kita itu tidak bisa pilih-pilih mau lahir kapan, lahir di mana. Betul tidak? Adakah Kristen? Saya mau pilih lahir bapak saya Jokowi. Wah, langsung buka martabak dan pisang goreng gitu. Jadi gitu. Jadi saya kan jadi orang kaya. Kalau saya pilih-pilih, enak dong jadi anak orang kaya gitu ya. Nah, satu-satunya manusia di dunia ini yang bisa pilih dari mana dia lahir dan kapan dia lahir, siapa? Yesus. Adam pun tidak, betul tidak? Musa, dia nggak bisa pilih. Aduh, kasihan. Dia lahir dalam masa penjajahan. Belum lagi yang lain. Petrus, lahir dari nelayan. Aduh, kerjanya tangkap ikan, tidak sekolah. Jadinya kita kan mau pilih. Nah, tapi satu-satunya Yesus. Perhatikan, Yesus lahir dari mana? Yang milih loh. Kapan waktunya? Waktunya itu sudah ditetapkan, dinubuatkan oleh para nabi. Banyak sekali. Di kitab Mika, di kitab Yesaya, di kitab Daniel, itu sudah ditentukan. Akan ada di Bethlehem, akan ada di Efata, akan ada di sini, pada waktu ini, pada waktu ini. Nah, itu sudah ketahuan. Makanya, satu kali kejadian, ada orang yang tidak mengenal Tuhan, namanya orang Majus. Kalian tahu orang Majus? Orang Majus itu bukan orang Kristen ya, bukan orang Yahudi makan. Mereka itu orang agama Zoroastrian. Kalau kalian tahu agama Persia kuno, mereka itu orang di sana. Katanya ada 3 orang, satu dari India, satu dari Persia, satu dari Babel. Nah, mereka tahu karena ada kitab-kitab yang ditinggalkan oleh Daniel waktu bangsa Israel masih dalam pembuangan. Kitab-kitab nubuatan tentang Mesias itu datang. Jadi ketahuan. Nah, dulu Daniel itu belajar soal astrologi. Kalian ngerti? Bukan astronomi ya. Beda itu astronomi, beda astrologi ya. Astrologi itu ramal-ramal bintang. Kalau begini ini, kayaknya cocok ini kalau saya buka toko. Wah, itu bahaya, itu nggak boleh.
Jadi dulu di Israel dilarang. Jadi mereka datang dari tempat jauh, mereka pergi di Israel. Nah, nanti kita akan anu. Pokoknya kita lihat ya, Yesus itu kelihatannya gini. Saya cuma mau kasih pesan gini. Yesus itu orang sederhana. Dia lahir ke dunia ini, dia tidak bawa apa-apa, secara sederhana. Padahal dia adalah raja. Gitu. Dia lahir di mana? Ada yang tahu? Kandang domba. Salah ternyata guys. Dia tidak lahir di kandang domba. Tolong kasih tunjuk. Nah dulu, ya, coba baca. Nah, Lukas itu tidak mendeskripsikan tentang kandang domba, tapi dia mendeskripsikan tentang baterai running low. Oke. Nah, ada satu tempat. Jadi dulu rumahnya orang Israel itu bertingkat 2. Waktu mereka menggembalakan domba di luar, waktu malam supaya tidak diterkam singa atau serigala, semua dombanya dikasih masuk ke dalam rumah. Jadi ditaruh di bagian bawah. Ini yang di atas adalah tempat kamar tamu, namanya kataluma. Kalian dengar ya? Jadi Yesus itu tidak lahir di kandang. Ada yang lihat posternya kita yang tadi kemarin disebar samaan? Ada gambar kandang gini ya, terus ada gini. Sorry, kita salah gitu. Itu mitosnya kita. Yesus tidak lahir di kandang domba, tetapi di rumahnya orang. Tidak juga di penginapan. Lukas tulis di inn, padahal sebenarnya itu kata yang disebutkan di situ adalah kataluma. Tidak ada tempat di kamar tamu yang di bagian atas, makanya dia harus tinggal di bawah. Karena pada saat itu memang lagi sensus penduduk, semuanya harus pulang. Nah, menurut budayanya orang Israel adalah semua orang harus menampung para peziarah yang mau datang ke Yerusalem pada saat itu, dimanapun tempatnya. Jadi kalau misalnya mereka selama masih ada tempat, mereka kasih masuk di dalam rumahnya. Karena mereka tahu ini adalah saudaranya yang datang dari jauh. Kalian paham kan? Kita coba buka Lukas 2. Paginya itu kita simple lah, dari ribut. Sorry, suaraku memang agak hilang kemarin. Salah makan. Saya makan es rujak. Jadi, ya begitulah. Lukas 2. Saya coba cerita. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan orang semua di dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, dari Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Bethlehem itu kira-kira 7 kilo dari Yerusalem. Kalau kalian lihat, kalau misalnya kota di atas bukit itu Yerusalem, itu di bawah kaki bukitnya itu ada Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, waktu mereka di situ, kira-kira Tanjung Bunga itu kayak Bethlehem, Makassar itu kayak Yerusalem, gitu. Jadi kebetulan pada saat itu Maria itu asalnya dari Bethlehem, makanya mereka kembali ke Bethlehem. Maka pergilah ke Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Yusuf, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya untuk Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di kataluma. Nah, kalian harus tandain raja yang mempunyai seisi dunia ini, langit dan bumi, lahirnya di mana? Di dalam palungan. Di bawah situ. Kenapa coba? Ada yang tanya-tanya enggak? Kok bisa ya? Kenapa enggak lahirnya di hotel gitu? Atau di istana raja? Atau setidaknya di Siloam gitu? Wah, mereka di sana ngeri pak biayanya. Ngeri, satu motor yang next. Ngeri lah, pokoknya gitu. Jadi, kenapa melahirkannya di tempat yang sederhana? Kalian tahu, supaya apa? Dia menunjukkan bahwa dia orang yang sederhana. Gembala-gembala yang nanti datang tidak usah mandi untuk datang ke dia. Ya simpel lah. Kalau misalnya gembala-gembalanya nanti akhirnya harus mandi dulu terus harus datang ke dia,
Atau misalnya orang-orang yang mau datang itu harus lewat banyak hal, banyak pampres, banyak apa gitu. Waktu G20 itu pengamanannya ketat ya. Sampai tentara-tentara itu ada di semak-semak belukar, di rawa-rawa itu yang sniper-sniper udah kelihatan. Ada itu katanya pengawalnya Cina datang, begitu pas pampres besar-besar badannya, mukanya sangat-sangat sampai didorong gitu. Wah, gitu ngeri sekali gitu. Itu orang-orang penting gitu. Nah, perhatikan kesederhanaannya. Dia raja yang mempunyai langit dan bumi, tapi lahirnya apa? Di kandang domba. Ia mengisyaratkan bahwa begini, dia bisa diakses oleh siapa saja. Tidak peduli keadaannya kita sekarang seperti apa. Mau bau kambing pun, mau penuh tai pun, dia bisa kita akses. Tangkap? Next. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Ada yang tahu siapa ini gembala-gembala? Siapa? Nah, dulu ceritanya seperti ini. Gembala-gembala ini bukan orang miskin ya. Dulu hartanya orang diukur dari apa? Kambing domba. Ayolah, apa masa sih saya nggak percaya? Nah gini, dulu ceritanya dari setiap kota, kalau misalnya ada tempat persembahan di situ, mesbah kepada Tuhan, di sekitar kota itu akan dibangun pusat-pusat kota-kota penggembalaan. Isinya apa? Imam-imam. Kalian nggak percaya? Kita coba baca. Kita coba baca dalam Bilangan 35 ayat 2. Nah, gembala-gembala di Bethlehem itu bukan orang miskin. Mereka adalah imam. Kalian tahu imam? Itu seperti pekerja-pekerja di gereja. Kalau di GPDI mungkin piara babi, di sana piara domba. Jadi seperti Wesley dan Jamie. Kalian tangkap? Mereka bukan orang sembarang gitu. Mereka ini adalah orang-orang, wah maka Tuhan kepada para gembala yang miskin. Enggak apa-apa. Itu pengertiannya orang. Tapi kita coba lihat ya, Bilangan 35 ayat 2. Tolong, Chris. Bilangan 35 ayat. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Kota-kota kepada orang Lewi. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Nah, tanah-tanah penggembalaan di sekeliling kota itu. Thank you. Kalian ngerti? Jadi itu adalah imam-imam Lewi yang tugasnya membesarkan domba-domba, dipilih, ini domba-domba dipilih untuk menjadi persembahan nanti di Bait Suci. Domba-domba yang tidak bercacat celah, domba-domba yang ingat Yesus waktu Yohanes Pembaptis ya dia, inilah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa manusia. Dia tahu Yesus itu lahir di Bethlehem. Yesus itu seperti domba. Nah, hal itu memang akan mengisyaratkan itu seperti menubuatkan bahwa Yesus ini memang betul-betul anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Pada saat itu dia lahir di Bethlehem, seperti di kitab Mika bilang. Kita coba ya. Tiba-tiba next di Lukas 2. Kita kembali ya, Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jelas lah. Wah, kalau mereka lihat malaikat, mereka takut. Mereka biasa mati. Mereka ngerti gitu. Kalau lihat malaikat, lihat entitas ilahi, mereka tahu kita nggak layak, kita pasti mati. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ingat, perhatikan kata ini, memberitakan. Ini disebut Injil yang pertama. Oke. Berkali-kali yang saya bilang, Injil itu apa? Artinya? Kabar baik. Kabar baik mengenai? Ayo, kemana? Seorang raja telah lahir. Saya ulangi. Injil itu adalah Evangelion dalam bahasa Grekanya. Artinya kabar baik. Kabar baik mengenai
Ulangi. Ayo, come on. Kenapa takut-takut? Ayo, come on. Seorang raja telah lah. Ayolah. Kita buka-buka Alkitab ya. Dia lihat. Beritanya apa? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Titik 2. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Keren nggak? Lengkap loh. Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Juru Selamat, dia sebagai manusia. Dia sebagai domba yang disembelih untuk menebus dosanya kita. Kalian ngerti apa katanya Kristus? Kristus itu artinya apa? Mesias. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama, Kristus itu Mesias. Nah, Mesias itu artinya? Kalian mau tahu artinya sebenarnya? Raja yang diurapi. Saya ulangi. Mesias itu artinya raja yang diurapi. Bahasa Arabnya Al-Masihah. Kalian ngerti? Amin. Kalian ngerti? Ingat ya, orang Arab ngerti. Kalau dengar itu Al-Masihah, ngerti. Itu adalah raja yang diurapi. Next, Tuhan. Bayangkan lengkap ya beritanya. Juru Selamat, raja yang diurapi. Next apa? Tuhan. Tuhan itu artinya apa? Ada yang tahu? Penguasa. Kalian ngerti kan? Tuhan. Kalian tahu lah. Berarti dia entitas surgawi. Ngerti nah? Entitas spiritual. Bukan orang sembarang. Berarti dia 100% manusia dan dia 100% tuh malaikat sendiri yang jadi. Nah, bicara-bicara soal kita coba balik ke Yesaya 52 mengenai apa itu Injil. Coba Yesaya 52 ayat 7. Saya akan pelan-pelan ya cerita. Siapa yang bisa membaca? Christian, please. Ayat? Iya. Ayat 7. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Berita nak. Yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Allahmu itu Raja. Beritanya selalu konstan, selalu sama. Dari Kejadian sampai Wahyu, selalu sama. Tuhan adalah Raja yang memerintah sebuah kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Saya baca lanjut. Nah, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Tuhan sendiri yang datang. Tuhan sendiri yang datang ke Israel. Makanya mereka bersorak-sorai. Nanti kalian akan lihat siapa yang bersorak-sorai. Lalu kata mereka itu, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaling di dalam palungan. Palungan itu tempat kasih makan hewan. Jadi ada batu, karena memang tempatnya agak safe ya. Jadi kayak tentunya kayak gitu, kayak baskom. Nah, bisa taruh baby di situ. Jadi tidak goyang-goyang, karena biasa dipakai untuk makanan hewan. Jadi dia bisa hangat, tidak bisa diinjak binatang, tidak bisa dia safe di situ. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang datang bala tentara dong, pas pampres, raja kok yang lahir. Betul enggak? Kalau kalian lihat itu, gitu. Segenap bala tentara surga. Jadi waktu dia datang memang tidak terlihat, tetapi secara alam supranatural mereka itu kelihatan. Kita tidak bisa lihat, kita lihat gitu.
secara supranatural itu ada bintang-bintang ya. Nanti kita bahas soal bintang. Kalau kalian lihat itu nanti saya akan bahas secara astronomi. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka, lalu kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Masih bayi ya, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka lihat dan yang mereka dengar, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Coba lihat, kabar baik itu telah lahir. Ada orang-orang yang meresponnya bahwa mereka datang dan mereka menyembah. Waktu mereka datang menyembah, mereka bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Mereka nggak peduli dengan pakaian apa mereka datang dan bagaimanapun kondisinya mereka. Mereka nggak peduli tentang apa yang mereka lakukan. Karena kita itu agak-agak minder ya. Oh, saya nggak bisa menghadap Tuhan. Saya kayaknya bajuku ini belinya thrifting. atau saya nggak bisa menghadap Tuhan ini kalau hari Minggu ini kayaknya sepatuku bolong gitu. Enggak. Bagaimanapun keadaannya kita, datanglah sama Tuhan. Ingat satu ini. Tidak peduli mau bawa apa kita, tidak peduli mau habis kerja apa kita, mau habis kerja lumpur kah, mau habis bau kambing kah, mau habis bau tai kah. Kasarnya kan memang bau tai gitu. Nggak enak lah, siapa pernah pergi ke sana, saya Yusuf, kok bang, itu tempat penjual kambing itu bau sekali gitu. Kita lewat saja, kita akhirnya balap gitu, bau sekali gitu. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang accessible, Dia bebas diraih oleh siapa saja. Dia dekat dengan kita sejauh mana kita berdoa. Ingat itu. Ingat ya. Supaya jangan kalian kayaknya Tuhan itu jauh dari saya. Kayaknya saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi hidup ini. Saya akhiri saja. Salah. Gitu. Pokoknya ingat ya. Lihat namanya apa? Coba lihat Immanuel. Coba. Namanya kan dia bilang gitu, Immanuel. Mana itu? Pokoknya nanti kalian cari sendiri. Namanya itu apa? Immanuel. Immanuel artinya apa? Wah, gampang ya kita ngomong. Allah beserta kita. Jadi kalau kita main keyboard atau kita main gitar, kalau nggak bulu kuduk berdiri itu berarti Tuhan tidak beserta kita gitu. Hadirat Tuhan itu harus kita panggil gitu dari atas. Stop ya, paradigmanya kita harus berubah. Tuhan selalu beserta kita, tidak peduli bagaimana keadaannya kita. Oke? Bagaimanapun, mau sedih, mau takut, mau bimbang pun Dia tetap beserta dengan kita. Kalian tangkap ya? Bayangkan, namanya siapa? Immanuel, Tuhan beserta kita. Apakah Tuhan sudah beserta dengan kamu? Nah, bagaimana guys? Coba, apakah Tuhan sudah beserta dengan kamu? Ini soal pertanyaan. Dicatat ya. Apakah Tuhan sudah beserta dengan kamu? Jawabannya? Iyalah, iya. Itu saja, kita nggak usah bertanya lagi. Jadi jawabannya sudah iya. Oke. Bedanya adalah seperti ini. Ada orang-orang yang miss out mengenai terima kasih. Anak darah itu, Matius 1. Nanti kita lompat Matius 2. Nah, bayangkan, namanya Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tetapi ada orang-orang juga yang miss out bahwa Mesiasnya mereka sudah datang. Tahu yang mana itu? Iya loh. Tak tahu, mereka tidak tahu. Bahkan orang yang dari jauh yang tahu gitu. Orang dari jauh yang tahu, orang yang dekat. Aneh ya, Yesus itu tidak lahir di bait suci. Imam-imam kepala tidak ada yang tahu. Orang-orang Farisi, Sanhedrin, itu semua tidak ada yang tahu. Itu semua yang janggut-janggut, yang baju-bajunya rapi,
semua yang harum-harum, bau kemenyan, dupa, itu tidak ada yang tahu. My goodness. Bayangkan, saking miss out-nya mereka, sampai mereka masih menunggu sampai sekarang. 2000 tahun. Bayangkan, mereka masih tunggu kapan Mesias itu datang. Mereka nggak tahu kapan Tuhan melawat mereka. Padahal sudah datang, mereka masih menunggu sampai sekarang. Karena apa? Pikirannya mereka. Nah, lihat, respon orang beda-beda. Lihat, para Majus, kita coba lihat ya, di dalam Matius 2. Orang-orang Majus dari timur. Nah, orang-orang Majus saya jelaskan. Orang-orang Majus itu bukan orang Yahudi. Mereka orang non-Yahudi. Dan mereka bukan beragama Yahudi. Mereka itu menyembah pengetahuan namanya. Makanya namanya Magi. Itu orang-orang yang seperti ini. Mereka tidak 3 orang. Mereka itu datang bawa rombongan karavan. Tapi memang 3 orang yang jadi pemimpinnya. Saya lupa namanya Kaspar. Siapa dengan siapa? Dalam legenda bukunya para sejarawan itu ada 3 orang. Yang satu dari India, yang satu dari yang satu dari yang satu dari India, yang satu dari Persia, yang satu dari Babel. Nah, mereka sudah lihat Yesus dari 2 tahun lalu. Mereka sudah lihat bintangnya. Jadi itu mereka punya pemikiran bahwa oh kita tahu gitu. Jadi dari setiap ada konjungsi itu artinya kalau mereka ada bintang yang lagi sebaris, sederet, itu mereka sudah tahu oh ini raja sudah mau lahir. Jadi ada 2 bintang. Itu bukan bintang sebenarnya, 2 planet, satu Venus, satu Jupiter. Itu menari-menari. Coba kasih lihat next. Dia seperti ini. Jadi total ada 3, bintang Regulus, Jupiter, dengan Venus. Itu menari-menari, sudah mau mulai mendekat selama 2 tahun. Jadi bintang ini yang menuntun mereka supaya mereka bisa tahu oh di sini. Ini suatu saat raja pasti lahir. Regulus itu dalam bintang Leo, itu adalah bintang raja. Jupiter itu adalah planet raja. Kalau misalnya Venus itu adalah menurut mitologinya mereka adalah virgin, adalah yang melambangkan kasih gitu. Jadi dia akan lihat oh ini yang mau lahir ini adalah raja damai gitu. Coba lihat next. Betulnya seperti ini. Kejadiannya itu tepat di tanggal 11 September 3 BC. BC itu before Christ. Jadi sebelum Masehi. Kejadiannya kayak gini. Tepat seperti apa yang di Wahyu 12 ayat 1 katakan. Nah, Jupiter itu hasil bintang Leo, ada Regulus bintang kecilnya. Di atas itu ada Jupiter. Nah, di bawahnya Venus, di bawahnya ini. Coba buka di Revelation 12 ayat 1. Siapa yang mau baca? Revelation itu Wahyu 12 ayat 1. Kejadiannya itu kayak gini. Jadi waktu dia lihat, oh ini kayaknya ya, mereka ini kayaknya ini mereka ini sudah mau mulai sebaris. Jadi mereka kayaknya ini 2 tahun sebelumnya, kayaknya waktu mereka lihat, kita sudah mulai jalan. Nah mereka kan dalam perjalanannya itu kan lambat. Akhirnya sampai ke Yesus itu sebenarnya Yesus bukan bayi lagi. Kalian tangkap kan? Yesus itu bukan sudah bayi lagi. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kalian boleh cek sendiri star Google Star Atlas gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalnya kalian taruh pinpoint waktunya kalian itu di Yerusalem pada zaman ini, pada hari ini, jam segini, kalian pasti akan lihat rasinya seperti ini. Sky map, bukan Star Atlas. Sky map. Kalian bisa lihat. Nah, ini ilmuwan sudah kasih tahu seperti ini. Jadi 3 orang ini astrologer, bukan astronomi kan, dulu belum ada astronomi. Nah mereka itu astrologer, mereka lihat, oh kayaknya ada raja yang lahir. Dan mereka itu adalah rajanya orang Yahudi. Karena mereka sudah tahu, sudah dinubuatkan, padahal dulu negara Yahudi kan belum ada. Oke? Mereka itu ada di bawah pemerintahan Kaisar Roma. Jadi orang lihat, dulu orang Yahudi bilang kalau misalnya begini akan datang Mesiasnya. Kita datang deh ke sana. Iya, 3 orang itu.
Jadi ada 3 orang, Melkior, Kaspar, dengan Baltasar. Mereka datang. Mereka datang jauh-jauh gitu. Mereka orang pintar, ahli dalam segala hal. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti gitu. Mereka jauh datang. Mereka tahu legenda raja yang lahir itu seperti apa. Kita coba lihat. Kita tidak usah lama-lama di sini. Nah, perhatikan. Mereka datang ke sini. Sesudah Yesus, kita buka Matius 2 ayat 1. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Ingat, sesudah Yesus dilahirkan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Weh, keren dah. Lihat raja, menyembah dong. Iya ya? Betul enggak? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Wow, ada ya? Oh, ada gitu ya? Langsung, ayo kumpul, doa malam semua. Wah, ahli-ahli Taurat orang Farisi, sini datang semua. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Di mana ini? Nah, ini kitab Mika. Kalau kalian lihat di sini, kalian bisa lihat ada bintangnya ya. Itu Mika. Coba kita lihat. Mika 5 ayat 1. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, disebutkan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nih, bayangkan, imam-imam kepala itu tidak tahu loh, tidak tahu. Rajanya datang, tidak tahu itu bintang. Padahal itu selama 2 tahun loh perjalanannya mereka dari situ sampai kepada Bethlehem. Itu 2 tahun sampai ke Yerusalem. Dia pikir ibu kotanya di Yerusalem, makanya dia tanya di Herodes. Herodes pada saat itu adalah bupati, gubernur dari Yerusalem. Herodes itu sebenarnya bukan orang Israel. Herodes itu orang Edom. Dia saudaraan dengan bangsa Israel. Mukanya mirip tapi bukan orang Israel yang asli. Waktu mereka tanya ke dia, wih, ada raja yang baru melahir ini. Wah, langsung dia terguncang bro. Terguncang. Tunggu, saya panggil dulu. Dia bilang begini, singkat cerita. Bro Jaspar, begini kan dari India kan. Kau pergi menyembah dulu ke sana. Nanti setelah kau pergi menyembah, kembali ke saya, kasih tahu saya yang mana orangnya. Wih, licik sekali. Kau bayangkan, kan tidak enak dia toh. Masa saya raja ini mau cari-cari raja di mana? Adakah raja yang lahir? Di mana ini gengsiku? Wah, jadi dia pakai proxy ini ceritanya toh. Ya suruh ini. Baltasar, mana dulu ya? Nanti kasih tahu saya ya. Iya. Bayangkan kata-katanya begini. Saya juga mau pergi menyembah dia. Perhatikan, akhir-akhir zaman akan ada yang namanya penyembah palsu. Mau kerja buat Tuhan? Yes. Tapi ditanya, untuk apa? Wah, supaya cuan. Wah, bagaimana bro? Supaya bisa dapat cewek, supaya bisa tenar, supaya bisa terkenal. Banyaklah orang menyembah, banyak motivasinya sekarang. Jangan bilang ada penyembah yang benar dan ada penyembah yang palsu. Penyembah yang benar dia berikan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ada artinya sebenarnya itu. Cuma 3 SKS gitu, kayaknya bisa 3 jam kita di sini sampai jam 12. Panjang ceritanya. Yang pasti dia kasih yang paling terbaik dari daerahnya. Ini loh yang paling terbaik dari saya. Dia kasih yang paling terbaik hasil buminya. Ini yang paling terbaik dari saya. Dia kasih kepada situ raja. Karena dia tahu bahwa ini raja bukan orang sembarang gitu.
Tuhan sendiri yang bilang. Kalau kalian lihat di kitab Daniel, Tuhan sendiri yang akan beritakan bahwa dia kapan akan dia datang. Berarti ketika dia datang, Tuhan sendiri yang datang. Gitu. Dia ngerti, bukan orang sembarang. Ini adalah entitas surgawi. Tapi bayangkan Herodes saking bikin aku jadi kesal. Wah, langsung disuruh. Ngeri ya. Efata, orang terkecil. Kenapa Bethlehem? Ini kasih tahu, Efata itu orangnya kecil gitu. Tapi lahir pemimpin-pemimpin dari situ. Siapa? Raja mana yang lahir dari Bethlehem? Siapa? Daud. Daud itu lahir dari Bethlehem. Gitu. Kota terpencil, pinggiran kota. Siapa di sini lahir di pinggiran kota? Oke, planet Sudiang. Iya. Lo jangan kecil hati. Aduh, saya serius. Kenapa ketawa, Freddy? Saya tahu di Freddy, aku lahir di Katrina Mott sama saya. Lo iya, jangan. Saya udah cerita soal tempat ini. Jangan kalian salah arti. Ini tuh saya susah. Saya tuh mengurangi supaya saya bisa bercanda. Nanti yang kalian ingat itu bercandaku. Gitu ya. Bukan firmannya nanti. Tidak. Kalian harus ingat. Menurut Tuhan bisa pakai siapa saja, yang penting mau. Amin. Oke? Biar di situ kandang domba, bau tai. Biar di situ area. Kalau kalian lihat contoh, kalau kapan kita jalan-jalan nanti di Israel, bahasa iman gitu. Kita charter satu pesawat gitu. Jadi tapi itu kita lihat, memang tidak bisa kita menggembalakan domba di Yerusalem karena itu tanah berbatu. Dia di atas bukit gitu. Dia harus turun di bawah. Di Bethlehem itu memang betul-betul pasture padang rumput yang hijau. Jadi di situ bisa banyak domba di situ. Karena memang kan pasti domba kalau harus mendaki-mendaki gitu, nah dia suka yang enak duduk tidur gitu. Jadi enak dia gitu. Saya nggak peduli tempatnya kalian di mana. Mau di planet Sudiang kah? Mau di planet Barombong kah? Mau di planet Galeso? Terserah. Mau di planet sana Perintis? Mau di planet apa? Apa lo ya gitu? Gitu belum terdaftar planetnya. Saya tidak peduli. Mau dari Toraja, mau dari Kupang, mau dari mana, mau dari pakai Tuhan. Amin. Hey, come on, mau dari pakai Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja gitu. Yes. Supaya apa? Yang nampak dari kita nanti itu kebesaran Tuhan, bukan kehebatannya kita. Wah, saya ini sudah punya banyak uang. Pasti Tuhan pakai saya. Wah, dipakai tidak itu? Tidak. Tuhan tolak Saul. Karena apa? Tidak dengar-dengar? Tidak dengar-dengar. Yang penting taat. Mau dibantu, rendah hati, lemah lembut. Pasti Tuhan Pak. Terserah bagaimanapun kondisimu. Serusak apapun di situ. Kalian tangkap ya? Sama seperti Eva. Rumah roti, semua tukang roti kumpul di situ. Oke, guys. Nah, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Kalau malu toh, mau ke pertemuan doa toh? Ada apa adik? Sudah nih, ayo kita pertemuan tertutup. Ngomong dulu nah, start. Iya. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah. Sadis nih, sadis. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Sehingga cerita ini bukan bintang yang dia lihat 2 tahun yang lalu. Ini sudah bintang aneh-aneh nih, nggak tahu nih yang mana gini. Ini kayaknya supranatural nih. Karena ukuran seperti ini nggak muncul lagi 2 tahun setelahnya. Jadi gitu. Jadi ini memang betul hal spiritual, memang betul-betul hal supranatural yang nuntun mereka karena dituntun sampai ke itu tempat. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Kan bingung.
Awalnya nggak lihat bintang. Toh, siapa di sini bingung? Saya mau kerja buat Tuhan, tapi saya bingung. Saya bingung Tuhan. Talentaku cuma begini. Nah, ingat, kalau kalian mau, kalian akan dituntut. Asal mau saja, penyediaannya ada. Waktu kita diberikan visi, waktu kita diberikan sebuah arahan, penyediaannya pasti ada. Penyediaan, kalian ngerti? Supply. Apapun itu, mau petunjuk kah, mau hikmat kah, mau kekuatan kah, mau apa, segala sesuatu pasti Tuhan sedia. Tidak perlu dari kekuatannya kalian. Kan dia bingung, oh pasti sampai di Yerusalem. Pas begitu sampai di Yerusalem, ini bintang nggak ada. Tanya Herodes dong, tahu tepat di mana? Ya, tapi ternyata nggak ada. Ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Anak ya. Kata yang dipanggil di sini teknon. Berarti anak yang bukan balita lagi. Anak. Kira-kira yang sudah berdiri gitu. Seumuran Giovanni. Seperti itu. Bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini loh, supranatural dari Tuhan, penyediaannya yang supranatural. Kalau ada halangan, kalau ada yang tidak baik, pasti kalian dikasih tahu, dibisik-bisik, dikasih mimpi, ya betul ya. Atau dikasih sesuatu, oh ini loh, dikasih peringatan dalam hati, oh ini kayaknya salah, ini kayaknya salah, ini kayaknya begini, ini kayaknya harus diberesin, ini kayaknya harus begini. Kalian ngerti? Ketika kalian mau melakukan segala sesuatu, penyertaannya pasti ada. Tapi kasihan. Nah, setelah itu kita tahu sendiri ceritanya penyingkiran ke Mesir. Mereka semua harus menyingkir. Anak-anak umur di bawah 2 tahun, karena Herodes sudah jengkel, penyembah palsu jengkel. Dia kalau itu penyembah palsu ketahuan, jengkel. Orang-orang itu pasti menyihir orang lain. Pemimpin-pemimpin yang insecure, pemimpin-pemimpin yang merasa dirinya tersaingi, pemimpin-pemimpin yang tidak mau melihat anak-anak kecil itu jadi lebih hebat dari dia, itu pasti akan membunuh potensinya orang-orang yang di bawahnya. Hati-hati dengan pemimpin sekian. Kalian tangkaplah. Saya di sini jadi pemimpin, tolong kalian peringatkan. Kalau saya ada manipulasi, intimidasi, dominasi, itu tiga-tiga itu kata yang amat sangat satanis. Tolong kalian peringatkan. Kalau saya memaksa-maksakan, kamu harus begini. Enggak boleh ya. Itu enggak boleh. Gitu. Kalian harus memperingatkan. Pemimpinnya kalian pun kalau memaksakan sesuatu, kalian harus berdiri. Kayaknya salah ya. Ada yang perlu diberesin. Kayaknya ada yang perlu dia. Ingat ya. Ya. Jadi berdasarkan dari cerita ini, kita bisa menyimpulkan ada 3 jenis orang. Responnya orang yang ketika dia mendengar berita tentang Injil Kerajaan Allah, dia mendengar berita tentang rajanya yang lahir, rajanya mau memerintah, rajanya mau berkuasa atas hidupmu, ada 3 responnya. Yang pertama apa? Menyembah, menundukkan dirinya, dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini yang terbaik dari saya, bos, tolong pergunakan. Yang kedua, no idea apa yang terjadi. Oh, ada apa ya? Oh iya, ada gitu ya. Oh, no. Ada gitu ya. Ada raja ya yang lahir. Ada ya. Enggak deh. Mereka sibuk dengan ritualnya setiap bulan, setiap minggu. Mereka sibuk dengan hari-hari rayanya. Mereka sibuk dengan ritual-ritualnya. Mereka sibuk dengan pelayanannya. Mereka sibuk dengan hal-hal yang membuat dirinya lebih rohani. Ayo. Tapi mereka nggak tahu Tuhannya mereka melawat mereka. Siapa itu? Mereka miss out 2000 tahun sampai sekarang. No idea. Karena mereka sibuk dengan dirinya, sibuk dengan kesusahan di rumahnya. Saya makan apa besok?
Kayaknya bagus itu kalau pizza 1 meter. Oh iya. Dia sibuk, makan apa kita hari ini? Lagi di mana ini? Ya salah. Atau pakai baju apa kita hari ini supaya kelihatan cantik? Oh iya. Di dunia ini banyak mainan-mainan yang mengaburkan pandangan kita tentang Kristus. Akankah kita seperti orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi? Yang penting saya pergi gereja setiap minggu. Yang penting saya sudah melayani. Yang penting saya sudah berdiri di mimbar. Sembunyikan aku di balik salibmu. Tuhan Yesus. Aduh, ngeri sekali itu orang gitu. Jadi kalian harus ngerti gitu loh. Mereka acuh dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Mereka tidak mau tahu. Raja mau datang kek, raja mau kerja ini kek, Tuhan mau kerja ini, bikin itu. Saya tidak peduli lah. Yang penting saya masih tetap duduk jadi majelis. Majelis apa gitu. Ya begitulah. Ya kita tahu lah. Banyak di luar sana, nggak ada di sini. Pokoknya gitu ya. Kita harus cari tahu sendiri Tuhan lagi bikin apa. Tuhan kok bikin apa? Kalian tahu nggak? Kondisinya kita sekarang ini, kondisinya kita itu tidak pernah ditemukan dari zaman-zaman sebelumnya. Pernah ada yang tahu? Perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang pernah ada di zaman sebelumnya? Kondisi pandemi yang dimana merebak sampai global pernah ada di zaman sebelumnya? Dulu waktu Spanish Flu 1901 pernah jadi kayak gini? Udah. Perang di Ukraina. Kemarin baru temanku cerita, distributor Yamaha. Masa motor Yamaha yang kurang supply-nya di Makassar? Iya, karena chipnya itu dari Ukraina. Oh begitu ya? Chipnya itu, jadi Yamaha bilang katanya itu chip apanya gitu tuh? Chip EV-nya, electronic fuel injection-nya. Katanya bilang, oh iya dari anu. Jadi tidak terdepan lagi dong Yamaha. Dikalah dong sama Honda. Iya, saya cerita, oh begitu ya? Bisa gitu ya? Katanya kehidupan itu jadi tambah sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, bla bla bla. Segala macam. Orang akan pusing dengan dirinya sendiri. Mereka tidak mau pusing dengan, dia tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan mau. Enggak peduli enggak Tuhan kayak apa. Yang penting gue hidup enak. Yang penting gue masih tenang. Yang penting gebetan gue masih ada. Yang penting gimana? Ayo, sadar. Apakah Immanuel masih beserta dengan kita? Nah, yang paling terakhir, ini yang paling jahat. Tidak ada di sini. Haleluya, Tuhan. Saya berdoa tidak ada di sini orang-orang yang seperti itu. Mereka adalah penyembah-penyembah palsu. Bulan ini kita bicara soal penyembah. Ya. Sebenarnya mau panjang, cuma nanti kalian tertidur. Bulan ini temanya kita penyembahan. Ini yang paling parah ya, penyembah palsu. Ngeri ya. Ngeri. Apa yang Tuhan bikin saya mau gagalkan. Rencana Tuhan tidak bisa berhasil kalau kita memaksakan kehendaknya kita. Oke? Kuncinya itu selalu 3. Intimidasi, dominasi, manipulasi. Saya selalu marah kalau ada orang yang seperti itu. Oh, katanya dia orang marah, tidak geram. Saya geram. Gitu. Stop. Gitu. Saya selalu berdiri. Saya pasti harus berdiri gitu. Kalian pun harus seperti itu. Kalau ada orang yang menindas orang lain, membiarkan ketidakadilan terjadi, kalian harus seperti itu. Orang-orang seperti ini akan selalu ada di setiap masa. Ada di setiap tempat. Orang-orang yang memaksakan kehendaknya. Orang-orang yang pura-pura menyembah, tapi ternyata motivasinya palsu. Banyak sekali. Memotivasi apa? Uang. Banyak ilah-ilah lain kita sudah pernah belajar soal ilah-ilah palsu. Ya, uang, seks, tahta, jabatan, apa lagi? Banyak lah. Sosmed, segala macam. Segala sesuatu itu bisa menggantikan tempat Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Apapun itu. Apakah pacarnya kita, apakah uangnya kita, pekerjaannya kita, sesuatu yang kita kejar, itu bisa menggantikan Tuhan.
Penyembahannya kita akhirnya pada dirinya kita sendiri atau hal-hal mainan-mainan yang iblis tawarkan di luar. Selalu. Iblis itu selalu nawarin gitu. Semua kerajaan dunia ini, nah kerajaan dunia ini dengan segala kemewahannya akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah. Wow, itu pencobaannya Yesus. Bahkan Yesus pun dicobai dengan cara seperti itu. Masa kita tidak? Pasti dicobai. Suatu saat dalam kehidupannya kalian, di suatu titik dalam kehidupannya kalian pasti akan disuruh memilih. Kalian mau ikut kehendak Tuhan atau ikut kehendak setan? Siapa sih yang salibkan Yesus? Siapa yang salibkan Yesus? Orang-orang beragama kok. Orang-orang yang ada di bait suci. Orang-orang agamawi yang punya roh agamawi. Iya. Tapi ya kehendak Tuhan terlaksana di situ. Kehendak Tuhan tidak pernah gagal lah. Iya. Kerajaan Allah goncang saja tidak, gagal apalagi. Ya. Bagaimana guys? Jadi renungannya dalam kehidupannya kita. Maukah kalian ambil tanggung jawab? Next ke depan, tahun depan, saya akan banyak berbicara mengenai pertumbuhan dan kedewasaan. Bagus sekali itu logonya Lodi. Soal yang masih ucup tunas begini. Tumbuhan yang masih kuncup tunas begini baru 3 tahun, oh my goodness. Kita pikirnya pohon itu kan besar ya. Ini baru 3, kayak pakcoy itu baru 3 gitu. Akarnya dulu dong dalam, baru nanti naik atasnya. Iya memang. Nanti ke depan pertumbuhan dan kedewasaan itu sudah pasti. Memang saya tahu bahwa tidak bisa dikarbit. Pertumbuhan buah mana yang dikarbit yang rasanya enak? Tidak pernah ada. Kalian tidak bisa dikarbit 1 tahun bisa jadi dewasa dalam Tuhan, tidak mungkin. Tetapi kalian harus mendengarkan segala sesuatu yang yang dewasa secara rohani mendengarkan. Kalau kita masih anak-anak, kita dengarnya itu makanan yang lembe-lembe ya, makan bubur, kuat, minum susu, kuat. Coba kalau misalnya orang dewasa, wah makanannya yang keras-keras, nasi merah, sayur sawi, dikunyah-kunyah. Mamanya ini katanya 27 kali kunyah Bene, katanya baru bagus dalam pencernaan. Baru itu semua enzim-enzimnya akan bereaksi dengan vitamin-vitaminnya, baru akan menjadi kuat. Nah memang kita ke depan mulai akan topik yang agak berat-berat ya. Tolong jangan, topiknya begini lagi. Mak deh, tinggi mak deh. Enggak Ji, kita akan membawakannya dengan cukup asik lah. Saya akan berjanji tidak akan, marilah. Maksudnya tidak akan, kalian tidak akan bosan atau kalian tidak. Tetapi kalian harus mendengarkan hal ini supaya nanti kalau ke depan kalian ingat gitu, tantangannya kalian akan semakin besar. Tidak pernah ada orang tantangan-tantangan yang seperti zaman sekarang ini pernah dihadapi orang-orang. Saya dulu itu generasi muda itu nakal-nakalnya kita itu mungkin masih geng-gengan ya. Sekarang kalian minta ampun. Maksudnya geng-geng itu di sekolah jalan. Apakah jelek sekali rambutmu? Begitu. Cuma hanya sekedar itu, tapi sekarang, bulinya itu minta ampun. Sampai namanya bapaknya, namanya mamanya. Dihina-hina gitu loh. Saya bilang, heran. Ini anak-anak jadi badung sekarang ini. Nah, saya dulu mama bapak aku juga pasti bilang, pasti generasi mama bapak aku bilang, ini anak ini nakal. Nah sekarang ganti ini nakalnya ini anak gitu. Lebih nakal. Nah memang seperti itu. Kalian harus diperlengkapi dengan sesuatu dari dalam gitu. Supaya kalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oke guys? Jangan takut, jangan bimbang. Tahun depan saya selalu berdoa buat kalian. Apapun yang jadi pergumulannya kita, ingat iman. Nah, tidak ada yang lain. Kita tidak butuh emas. Kita tidak butuh jabatan. Kita tidak butuh orang. Segala sesuatu pasti berlalu. Oke. Ibrani bilang, kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Dunia ini sedang digoncang di mana-mana. Mau perang, mau ekonomi, mau kesehatan, mau apa. Bahkan orang-orang terkasihnya kita pun mungkin tidak akan ada yang bisa menemani kita nanti di masa depan. Siapa mau tahu? Mana tahu terus tiba-tiba, tahu-tahu nggak ada. Tahu-tahu nggak ada. Gitu. Yang harus kalian butuhkan adalah apa? Iman. Cuma itu yang kalian butuh. Bangsa Israel pada saat itu di bawah penjajahan loh, bangsa Romawi. Mereka dimiskinkan minta ampun. Mereka itu pakai bangsa Israel sendiri untuk nagih pajak. Itu Lukas untuk nagih pajak. Itu siapa? Sakeus yang pendek-pendek itu bukan nagih pajak dulu. Siapa lagi? Yosafat. Oh, Matius. Oh iya, Matius. Iya. Sorry, Yosafat. Itu nagih dimiskinkan, dikasih pajak yang besar, disuruh kerja, digoblok-goblokin lagi. Diperbodoh lah dengan segala macam aturannya mereka, dengan segala mainannya mereka. Dia pakai proxy banyak. Ya aku tahu lah cara-caranya orang Romawi itu agak jahat. Orang Italia itu kadang-kadang dan gitu lah. Nah, bayangkan di tengah penjajahan seperti itu, di tengah kesesakannya mereka, yang Tuhan kirim penebus, namanya Immanuel. Tuhan tahu yang kita butuh cuma satu. Jaminan hidupnya kita itu Yesus sendiri. Oke guys, tenang. Ada pertanyaan? Saya suka sekali kalau kalian bertanya. Wah, sudah lama saya mendongeng, sudah 8:30. Berapa menit? Baru mau 1 jam, haleluya. Iya, sudah. Tapi itulah, ingat. Nah, ke depan tahun tidak semakin mudah. Semua orang bilang, perdalam akarnya kalian ke dalam Kristus. Sejauh mana tinggi kalian mau naik, kalian harus menggali dalam-dalam. Sama seperti rumah yang dibangun, kalau mau tinggi, pasak tiangnya itu harus dalam. Nah, tiang pancangnya itu harus dalam. Mau bikin cakar ayam kek atau tiang pancang kek, terserah siapa yang manusia ini teknik sipil, terserah. Harus ditahu tanahnya bagaimana, komposisinya. Ya pokoknya begitulah, pokoknya fondasinya harus dalam, menggalilah dalam-dalam. Sedalam kita turun ke bawah, sejauh itu kita juga naik. Kalian ada di sini, jangan bilang itu adalah kesia-siaan. Apa gitu kita dengarin kayak begini. Ini adalah bekal untuk kalian besar nanti. Suatu saat, tolong ceritakan dongeng ini kepada anak-anaknya kalian. Ada raja yang lahir, raja yang sederhana. Tidak pakaian bagus-bagus, cuma dibungkus kain lampin. Terbaring di palu, biar orang busuk bisa dah. Oke? Kalian banget ya? Bisa diakses kapan saja. Itu namanya Immanuel. Jadi kalau kalian pilih pemimpin, pilih yang seperti itu ya. Oke? Jangan pilih yang eksklusif. Yesus itu tidak eksklusif, dia inklusif, dia bergaul dengan siapa saja. Ya, dia duduk makan dengan pemungut cukai. Ya, dia duduk makan dengan pelacur. Tapi dia nggak pergi mall dengan pelacur. Iya. Iya. Tapi dia duduk makan, dia injil gitu. Begini loh. Kok harus hidup begini? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Begini. Tuhan kita itu tidak eksklusif. Dia amat sangat sederhana. Lahirnya di bawahnya Kataluma. Sudah. Ingat ya, dia tidak pilih tempat-tempat yang mega. Jadi kalian merayakan Natal harus mega. Sepatu baru. Saya nggak mau. Ini baju saya sudah pakai dari tahun lalu. Wah, namanya datang kita nih. Nah, jangan ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sederhana, oke? Nggak perlu yang baru. Baju baru, alhamdulillah. Tak ada pun tak apa-apa. Masih ada celana dalam. Nah, pokoknya kalian ingat ya, jangan hedon. Ya?
Ingat ya, rajanya kita tidak hedon. Kalau saya lihat kalian ini merayakan Natal, potong Bali, di rumahnya, undang saya ya. Nah, jangan hedon. Kalau kalian potong Bali, jangan lupa undang saya. Nah. Tapi jangan hedon gitu ya, jangan hedon gitu. Jangan merasa Natal itu adalah wah gitu ya. Harus beli pohon Natal 3 meter. Nah. Saya nggak menunjuk siapa-siapa kan. Di luar sana, di sini. Harus mengundang artis. Nah. Harus. Aduh Tuhan Yesus. Undang wali kota. Oh iya. Sorry. Siapa itu undang wali kota bro? Woi, siapa itu panas saya? Tidak baik. Ya pokoknya begitu. Nggak usah undang-undang siapa saja. Yang harus kita undang rajanya kita ya. Kalau kehendaknya Tuhan terlaksana di bumi ini. Nah, damai sejahtera turun. Dia bilang damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada. Ya. Dia suka berdiam. Nah, modus operandinya Tuhan itu damai sejahtera. Selalu di mana-mana. Kalau Tuhan ada di situ pasti damai sejahtera. Pernah lihat orang yang kalau masuk dalam satu ruangan gitu terus tiba-tiba tan 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 langsung perbaiki duduk. Nah, itu nggak boleh. Itu tandanya damai sejahtera. Ya. Kalau masuk dalam sebuah ruangan, wah harus kalian menyebarkan damai sejahtera. Raja kita adalah Raja damai. Satu-satunya raja yang bisa bilang bahwa dia adalah Raja damai cuma Yesus. Oke? Camkan itu. Tidak ada yang lain bisa bilang, saya Raja minyak. Minyak jalan katanya. Saya Raja preman. Saya Raja bajingan dari sini. Bajing loncat nih di jalur Pantura. Saya Raja tukang parkir di sini. Raja kaya, Raja tega, Raja apa saja. Tidak pernah ada yang bilang dia Raja dah. Kalau dia berdiam dalam satu tempat, hatinya kita pasti tidak mau pulang-pulang, tidak mau apa. Betul toh? Kok betah ya di ini tempat? Kok gini ya? Kok di sini ya? Kok bisa ya? Setelah dicoba-coba, wah kok enak. Kok terlalu banyak milih Instagram pas HP dari mana bawa? Nah, bercanda. Teman-temannya memang kan. Nah, aduh, bahaya ini harus diawasi. CCTV 24 jam. Oke, harus ada damai sejahtera gitu. Kita senang gitu ya. Kita datang ke rumah Tuhan, kita senang. Kita lihat, wah damai sejahtera. Itu kalau Tuhan bertahta di situ. Karena dibilang apa? Ketika Tuhan bertahta, bumi bersuka, bumi bersorak-sorai. Ada yang cemberut kalau Tuhan bertahta? Tidak ada. Orang selalu tidak suka dengan kata kerajaan Allah. Kenapa? Seakan-akan itu kerajaan Allah itu kekuasaan, penjajahan gitu. Tidak ada. Yang ada itu adalah kesejahteraan, damai sejahtera. Wih, raja kita raja damai. Ya, ada satu temanku sharing gitu. Tahu nggak di surga itu? Di surga itu nggak ada banyak rumah, yang ada banyak tempat tinggal, kamar. Supaya apa? Kita hidup dekat dengan Tuhan. Dalam sebuah tempat, dalam sebuah kerajaan yang banyak kamar kita ditinggalkan, banyak tempat tinggal. Tempat tinggal itu seperti apartemen lah istilahnya. Kita di dalam. Supaya apa? Kita intim dengan Dia. Kita itu dekat dengan Tuhan. Bukan jauh gitu. Kalau rumah mansion, kalian tahu mansion ya, villa pribadi, yang satu di gunung sana, yang satu di gunung sana. Tidak ada. Kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau itu selalu bersama dengan kita. Makanya namanya Immanuel. Kerinduannya itu selalu dengan kita. Selalu dengan kita. Maukah kita menjawab panggilannya hari ini? Nah, saya tutup. Semoga sharing ini memberkati kita semua. Salam memberkati.
Saya mau serahkan kembali kepada WL yang bertugas. Terima kasih.